Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan mulai ya kuliahnya dengan masuknya materi. Kemarin minggu kemarin kita belum bahas apa-apa ya. Minggu kemarin kita perkenalan dan bahas sedikit tentang secara umum dari metode penelitian yang kuantitatif. Sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep dasar dari metode penelitian. Jadi ini masih secara umum tentang metode penelitian ya. Belum masuk ke kuantitatif. Nanti di akhir kita langsung menjurus ke kuantitatif. Dan besok untuk pertemuan selanjutnya kita langsung fokus ke dalam metode penelitian kuantitatif. Oke, sekarang pengantarnya. Apa sih yang dinamakan dengan metode penelitian? Ya, pengertian dari metode penelitian. Jadi kenapa sih kok ada metode penelitian dan jenis-jenis dari metode penelitian itu apa aja? Nanti kita akan bahas itu. Oke, pengertian dari penelitian. Penelitian itu apa sih? Ternyata penelitian itu adalah cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya. Jadi penelitian itu adalah cara yang sistematis. Nanti sistematis itu apa? Kan kita bahas juga untuk mengumpulkan data dan menjelaskan hasilnya. Itu dijelaskan oleh Stephen Duchesne dan Jennifer Turlow tahun 2010. Kemudian metode penelitian itu apa? Metode penelitian adalah suatu proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis, dan memberikan interpretasi atau penjelasan yang terkait dengan tujuan penelitian. Itu dijelaskan oleh Creswell tahun 2014. Jadi dari situ dapat kita simpulkan bahwa metode penelitian itu adalah cara ilmiah. Ya, ini bahasanya dengan cara ilmiah. Nanti kita akan jelaskan cara ilmiah itu seperti apa. Cara ilmiah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi ada keywordnya. Yang pertama cara ilmiah, yang kedua adalah data, yang ketiga adalah dengan tujuan, dan yang keempat adalah kegunaan. Fungsinya seperti apa. Nah itu nanti akan kita bahas ya. Yang akan kita bahas dalam pengantar dari metode penelitian. Oke, yang pertama adalah cara ilmiah. Sebenarnya cara ilmiah itu apa sih? Ya, cara ilmiah itu berarti kegiatan dari penelitian ini didasarkan dari ciri-ciri yang tiga sifat dari cara ilmiah. Yang ini pertama adalah rasional. Jadi penelitian itu harus dilakukan dengan cara yang rasional atau masuk akal. Masuk akal dapat diterima dengan akal kita. Ya, nanti dapat diperkuat dengan teori-teori yang ada. Itu adalah cara rasional ya, cara ilmiah yang rasional. Yang kedua adalah empiris. Empiris itu adalah dapat diamati oleh indera manusia. Ya, dapat diamati oleh indera manusia sehingga nanti jika orang lain melakukan penelitian yang sama dengan cara yang sama itu juga dapat dilakukan. Ya, oke. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah sistematis. Langkah-langkahnya itu logis. Nah, saya akan jelaskan yang pertama dulu yang rasional, masuk akal. Kenapa kok harus masuk akal? Ya karena yang namanya ilmiah itu juga masuk akal. Contohnya yang tidak masuk akal seperti apa? Misalkan saya akan melakukan penelitian, oh ini ada orang sakit gitu ya. Misalkan ada orang sakit. Contoh yang tidak rasional ya, tidak rasional. Itu ada orang sakit. Yang rasional itu kan kalau orang sakit, misalkan sakit parah gitu ya, dilarikannya ke rumah sakit. Itu kan rasional. Yang tidak rasional apa? Yang tidak rasional adalah ada orang sakit, dia dilakukan ke misalkan dukun atau dibawa ke sungai dikasih air 7 kumbang atau itu kan belum ada ilmu yang ilmiah menjurus ke penyembuhan seperti itu ya. Jadi itu bukan rasional ya. Yang rasional ada ke dokter karena dokter tahu metode cara penyembuhannya seperti apa. Itu yang rasional. Kemudian yang empiris. Empiris itu dapat diamati oleh indera manusia. Misalkan bukan indera keenam. Oh, saya
mau meneliti, oh besok di masa depan ada seperti itu. Kalau tidak ada data-data yang empiris, yang ilmiah, ya berarti itu bukan cara yang empiris ya. Dan langkah-langkahnya harus logis lah. Ya, logis itu belum mesti harus sama semua ya. Jadi ada metode penelitian nanti ada 3 ya, mungkin kalian udah paham itu ya, ada kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi atau gabungan antara keduanya. Itu nanti langkah-langkahnya itu bisa berbeda dari setiap penelitian. Itu yang penting nanti penelitiannya logis. Oke, selanjutnya yang kedua adalah dari metode penelitian itu data. Data dari penelitian itu harus seperti apa sih? Ya, data yang diamati dalam metode penelitian itu ternyata harus memenuhi 3 sifat juga. 3 sifat itu yang pertama adalah valid. Valid itu adalah kebenaran dari data yang ada dengan yang kita laporkan. Itu adalah valid. Jadi ketetapan ya bahasanya kebenaran. Nah, seperti itu. Misalkan di situ ada penduduk ya, data penduduk di suatu kota misalkan di situ berjumlah 1 juta orang misalnya seperti itu. Maka peneliti harus melaporkan di sekitar 1 juta juga, tidak harus 1 juta. Pasti 1 juta misalnya, tidak harus plek 1 juta harus sama, tapi di sekitar situ. Dalam ilmu statistika itu ada namanya derajat kesalahan. Jadi kita ada toleransi lah untuk kesalahan yang dikit, tapi tidak besar-besar sekali. Ya, jadi misalkan di situ ada penduduk 1 juta orang. Misalkan peneliti itu melaporkan ada 990.000 penduduk misalkan. Nah itu kira-kira masih bisa dimaklumi ya. Ada toleransinya. Nah itu data yang valid. Yang tidak valid seperti apa? Misalkan di situ 1 juta penduduk ya, ternyata yang dilaporkan itu ada 5 juta. Misalkan. Itu kan jauh banget. Nah itu datanya tidak valid. Ya. Atau yang kedua misalkan saya mau meneliti tentang eh, kursi misalkan ya, kursi itu warnanya misalkan putih ya, kursinya sebenarnya warnanya putih tapi dalam laporan saya yang saya laporkan itu kursinya warnanya hitam, kan beda jauh ya, itu berarti datanya tidak valid itu ya. Itu yang dinamakan dengan data yang valid. Yang kedua, data itu harus reliable. Reliable itu adalah konsisten dari setiap waktu, interval waktu tertentu dengan metode penelitian yang sama dan eh, instrumen penelitiannya juga sama, maka menghasilkan data yang sama. Itu adalah reliable. Misalkan saya mau eh, meneliti ya, misalkan saya menyebar kuesioner ke orang, misalnya seperti itu. Menyebar kuesioner ke orang dan dengan kuesioner yang sama, dengan orang yang sama, saya misalkan tanya ke orang suatu orang gitu ya, atau penduduk di situ, jawabannya adalah A misalkan. Hari ini saya tanya dengan jawaban A, saya dapat jawaban A misalkan. Tapi bulan depan misalkan saya tanya dengan orang yang sama, penduduk yang sama, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, kok jawabannya menjadi B, ya kan beda ya A dan B tadi. Nah, berarti itu tidak reliable. Ya, yang reliable ya berarti kalau sekarang jawabnya A, ya besok juga jawabnya A. Itu yang namanya reliable. Yang ketiga, yaitu data harus objektif. Objektif itu adalah kesepakatan banyak orang. Jadi jawaban yang diberikan oleh kebanyakan orang itu objektif. Tapi kalau lawan katanya dari objektif adalah subjektif. Subjektif itu penjelasan atau jawaban dari sedikit orang, di luar dari kebanyakan orang, itu subjektif. Nah, pertanyaannya adalah data yang valid itu apakah mesti reliable dan objektif? Kalau dari teorinya itu data yang valid itu adalah ya pasti reliable dan objektif. Yang penting data valid. Itu kalau dalam teorinya, tapi dalam realitanya nanti secara umum eh, bisa juga iya ya. Nah, sebaliknya ya, data yang reliable apakah pasti valid dan objektif? Ternyata tidak ya. Misalkan saya bertanya dengan orang misalnya ya, atau penduduk yang seperti tadi saya jelaskan. Ternyata penduduknya itu berbohong dari waktu ke waktu. Misalkan harusnya di situ misalkan saya apa ya gampangannya ya.
pekerjaan misalkan. Jadi di situ ada orang bekerja sebagai dosen misalkan. Saya tanya waktu penelitian saya tanya ke orang itu, oh ternyata dia mengakuinya pekerjaan dia itu adalah petani, misalnya seperti itu. Dan besok bulan depan saya tanya juga dengan dia, mengakuinya juga petani. Nah itu reliable karena dalam interval waktu tertentu dia memberikan jawaban yang sama. Tapi kan data yang dia berikan itu tidak benar atau tidak valid, gitu ya. Jadi yang data reliable itu belum tentu valid. Itu contohnya. Kalau objek yang kita berikan itu tidak memberikan hasil yang benar atau dia berbohong atau yang lain sebagainya. Itu yang namanya reliable tapi belum tentu valid. Ya. Kemudian objektif. Objektif itu misalkan ya kuesioner tentang suatu barang. Objektif kan kesepakatan banyak orang. Jadi misalkan ada banyak orang, misalkan dari 5.000 orang, itu ada 4.900 yang memberikan persepsi data suatu barang itu baik misalkan. Padahal barang itu tidak baik. Nah, berarti kan itu tidak valid juga, ya. Tidak sesuai dengan yang kenyataannya. Ya, maka eh, objektif itu juga belum tentu dengan valid, gitu ya. Objektif belum tentu valid, tapi valid itu secara teori itu pasti reliable dan objektif. Seperti itu intinya. Kemudian yang ketiga tadi ya, tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian itu apa aja sih? Yang pertama, tujuan dari penelitian itu adalah menggambarkan. Menggambarkan itu artinya mendeskripsikan atau memotret, ya, memotret, menggambarkan apa yang terjadi dari objek yang diteliti. Misalkan saya ingin meneliti masyarakat, ingin mengetahui profil masyarakat di desa X, misalnya seperti itu. Itu namanya menggambarkan. Atau saya ingin mengetahui tingkat kepuasan pembeli. Nah, itu namanya mendeskripsikan, ya, menjelaskan. Oke, yang kedua, tujuan dari penelitian itu adalah membuktikan. Jadi membuktikan itu nanti kalau misalnya ada keraguan-keraguan tentang informasi, teori, kebijakan, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari penelitian itu adalah kita untuk membuktikan bahwa keraguan-keraguan itu benar atau tidak. Ya, misalkan ada suatu kebijakan dari pemerintah seperti itu ya. Kita ingin tahu, kita ragu-ragu, ingin tahu apakah kebijakannya itu berpengaruh atau tidak kepada masyarakat. Nah, itu kita lakukan penelitian. Nah, itu membuktikan bahwa oh kebijakannya itu berpengaruh atau tidak. Oh, tidak berpengaruh. Atau kebijakannya itu baik, oh kebijakannya itu tidak baik. Nah, itu perlu dilakukan penelitian. Itu tujuan dari penelitian yang kedua, yaitu membuktikan. Kemudian tujuan penelitian yang ketiga adalah mengembangkan. Ya, mengembangkan itu artinya memperdalam, memperluas atau menyempurnakan pengetahuan teori dan lain sebagainya yang telah ada. Jadi itu teorinya sudah ada, produknya sudah ada, kebijakannya sudah ada. Tapi kita ingin mengembangkan, memperluas. Nah, itu nanti membutuhkan penelitian. Yaitu penelitian tujuan penelitian dari mengembangkan. Sebagai contoh, pengembangan teori kebijakan, misalkan kebijakan untuk masyarakat. Kemudian ada aspirasi dari masyarakat. Oh, saya masyarakat inginnya seperti ini, A, B, C, D, E. Nah, kemudian dari kebijakan yang ada itu dikembangkan. Sebelum mengembangkan kebijakan, itu biasanya pemerintah itu melakukan penelitian. Kira-kira kebijakannya itu nanti berhasil atau tidak ya. Nah, itu nanti tujuan dari penelitian yaitu mengembangkan itu. Seperti itulah gambaran umumnya ya. Eh, dari penelitian yang mengembangkan. Kemudian tujuan yang keempat itu adalah mengemukakan. Mengemukakan itu adalah mendapatkan sesuatu yang belum diketahui, ya, atau kemungkinan hilang atau masih terpendam lah. Itu mengemukakan. Ya, misalkan saya ingin tahu faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat itu apa aja? Ya, kita kemukakan. Oh, A, B, C, D, E. Nah, itu ya. Itu yang tujuan penelitian yang menemukan ya. Kemudian tujuan penelitian yang kelima itu adalah menciptakan. Menciptakan itu adalah
membuat sesuatu yang sebelumnya itu belum pernah ada, itu namanya menciptakan. Ya, biasanya menggunakan metode penelitian dan pengembangan, ya, R&D ya, atau Research and Development. Itu nanti ada pembahasan di tempat lain lah, mungkin yang di metode kualitatif membahas tentang ini ya. Nah, yang menciptakan ini lebih seringnya itu ada di metode kualitatif ya. Misalkan, oh kemarin ada COVID, ya penelitian untuk menciptakan vaksin. Nah, vaksin dari COVID, kan gitu ya, contohnya seperti itulah. Atau menemukan, menciptakan alat baru untuk membantu masyarakat di desa yang kekurangan apa gitu. Nah itu tujuan dari penelitian. Jadi tujuan penelitian itu ada 5 tadi ya. Yang pertama adalah mendeskripsikan atau menggambarkan ya. Kedua membuktikan. Ketiga mengembangkan ya, mengembangkan sesuatu. Yang keempat menemukan sesuatu. Yang kelima juga menciptakan sesuatu. Itu adalah tujuan dari penelitian ya. Kemudian sekarang fungsi atau kegunaan dari penelitian ya. Kegunaan penelitian itu ternyata ada beberapa ya. Yang pertama yaitu untuk memahami masalah. Untuk memahami masalah itu berarti untuk memperjelas suatu masalah informasi yang tidak diketahui ya. Biasanya tentang sebab dan akibat ya. Akibat. Jadi memahami masalah di situ ada masalah, kita pahami dulu. Kita jelaskan dulu masalahnya itu apa. Nah, itu fungsi dari penelitian. Yang kedua adalah memecahkan masalah. Setelah tadi memahami masalah, fungsi yang kedua itu masalah yang ada, yang sudah dipahami itu, ya kita pecahkan, kita cari solusinya. Ya. Nah, itu kegunaan dari penelitian. Seperti itulah. Misalkan ada pengangguran, banyak sekali pengangguran di suatu daerah, misalkan ya, di desa. Ya, atau di dalam masyarakat itu ternyata tingkat penganggurannya tinggi. Kegunaan pertama dari suatu penelitian itu adalah kita ingin mengetahui, oh apa sih penyebab-penyebab dari kemiskinan yang ada. Nah, itu fungsi dari penelitian, itu menjadi satu penelitian sendiri ya. Mencari penyebab-penyebab dari banyaknya tingkat kemiskinan di suatu daerah, ya seperti itu. Kemudian di dalam penelitian selanjutnya, pengembangan penelitian itu mencari solusi atau memecahkan dari suatu masalah, ya. Nah, seperti itulah istilahnya, fungsi dari penelitian itu. Yang ketiga, fungsi dari penelitian adalah antisipasi masalah, ya. Bagaimana misalkan seperti tadi, pengangguran yang ada, diantisipasi agar pengangguran itu tidak meningkat. Itu seperti apa sih upaya-upaya yang ada dalam penelitian agar, penganggurannya itu tidak meningkat. Nah, itu antisipasi masalah, ya, agar masalah tidak terjadi lagi. Misalkan di sini contoh untuk menekan penularan COVID, ya, COVID. Sekarang kan baru booming-nya pandemi COVID, seperti itu ya. Kemudian yang keempat, itu ternyata adalah membuat kemajuan. Setelah tadi misalkan dalam penelitian tadi tentang, kemiskinan ya, pengangguran. Yang tadi kan, mencari faktor-faktor penyebab, kemudian memecahkan masalah ya, mencari solusinya. Kemudian yang ketiga itu antisipasi biar, kemiskinannya itu tidak naik atau penganggurannya itu tidak naik. Dan yang keempat adalah membuat kemajuan di kondisi di suatu itu biar orang-orang itu bisa maju, ya, menciptakan benda baru atau produk baru agar, produktivitas kerjanya itu bisa meningkat. Nah, itu fungsi dari penelitian, kegunaan dari penelitian. Sekarang kita masuk ke data, ya, data-data dalam penelitian. Tadi kan secara umum ya, data itu harus valid, data harus reliable, data harus objektif, ya. Itu adalah data, sifat-sifat dari data. Sekarang macam-macam dari data penelitian, ya. Ternyata data yang ada dalam penelitian itu ada beberapa jenisnya ya. Yang pertama, jika dilihat dari sumbernya, itu ternyata dibagi menjadi dua, yaitu data lapangan, data dokumen. Data lapangan itu adalah data primer. Primer itu yang kita ambil langsung dari sumbernya.
yang kita ambil langsung dari populasi atau sampelnya, itu data lapangan. Data primer, misalkan saya membuat kuesioner, kita sebar langsung, lah data yang kita dapat langsung dari masyarakat yang kita ambil, itu namanya data primer, ya. Sedangkan ada yang kedua namanya data dokumen. Data dokumen itu adalah data yang sudah ada sebelumnya dari penelitian sebelumnya. Misalkan, oh sebelumnya saya sudah pernah mengambil data nih, ini. Oh sekarang saya ingin melakukan penelitian lagi. Nah data yang kita pakai itu data yang dari sebelumnya. Ya, itu namanya data sekunder. Ya, data dokumen. Data yang sebelumnya sudah kita punya, gitulah sebenarnya seperti itu. Itu namanya data sekunder, data jenis-jenis data dari sumbernya. Sekarang jenis-jenis data dari kepemilikan. Ternyata ada dua juga, ada data internal dan data eksternal. Ini sudah jelas ya, data internal itu ya data yang kita miliki sendirilah di dalam perusahaan kita sendiri, atau yang intinya data yang kita sudah punya lah dari lembaga kita sendiri. Kalau data eksternal kita ambil data dari tempat lain, kan seperti itu ya. Ini udah biasa lah. Nanti kita misal kerjasama dengan perusahaan X, nah data dari mereka. Nah itu namanya data eksternal ya. Atau kita ambil data dari Google. Nah itu data eksternal. Ya. Oke, sekarang berdasarkan waktu. Ternyata data itu juga dapat dibagi berdasarkan waktu. Ini mungkin di metode penelitian kualitatif tidak ada ya. Atau gimana, tahu saya ya. Nah, data berdasarkan waktu nanti dibagi menjadi tiga. Ada namanya data runtun waktu namanya. Runtun waktu itu data time series atau bahasa Inggrisnya time series. Itu adalah data yang kita ambil dalam dalam periode waktu tertentu, misalkan harian. Misalkan kalau gampangnya itu apa ya? Data produksi misalkan. Nah, produksi suatu perusahaan. Ya, produksinya per bulan. Jadi data setiap bulan itu dia memproduksi berapa. Setiap bulan berikutnya diambil datanya. Setiap bulan berikutnya ambil datanya. Nah, itu data runtun waktu ya. Ya, jadi datanya itu periodik, bisa per bulan, bisa per hari, bisa per tahun, bisa per periode lah, intinya seperti itu. Itu adalah data runtun waktu. Jadi data yang diambilnya itu terus-menerus dalam kurun waktu tertentu lah ya. Jadi tidak sekali ambil. Sedangkan data yang sekali ambil itu namanya data silang atau cross section. Ya, itu sekali ambil. Jadi dari banyak data itu kita ambil sekali. Misalkan kita mau nyebar kuesioner, ya udah sekali itu aja, nyebar kuesioner ke banyak orang dengan di situ banyak variabel ya. Variabel itu apa ya, nanti ya banyak pertanyaan. Nah, itu namanya data cross section dalam satu kali pengambilan. Kemudian ada namanya kombinasi. Jadi kita ngambil datanya langsung banyak menggunakan kuesioner seperti itu, ya. Tapi dalam periode tertentu, misalkan sekarang saya ambil datanya banyak nih, data cross section. Kemudian besok juga bulan depan saya ngambil juga cross section juga. Bulan depan juga ngambil juga. Itu ini namanya kombinasi dari runtun waktu dan data silang atau cross section. Namanya dalam statistika namanya data panel di sini ya. Itu macam data berdasarkan waktu. Sedangkan data berdasarkan jenis itu ada dua juga ya. Ada kualitatif sama kuantitatif ya. Berdasarkan jenis ada data kuantitatif dan data kualitatif. Untuk data kualitatif itu nanti ada data empiris nanti mungkin ya. Kalian sudah bahas ini ya kan tentang data kualitatif ya, data empiris dan data bermakna. Data empiris itu adalah data yang apa adanya yang kalian laporkan itu yang di sana. Ya, misalkan kursi warna putih tadi ya. Ya udah, yang dilaporkan kursi warna putih. Kita nggak membuat apa namanya, nggak buat makna-makna atau penjelasan-penjelasan lagi. Ya, tidak seperti apa adanya ya. Seperti apa adanya itu yang namanya empiris ya. Kemudian ada yang bermakna. Jadi kasih makna, kasih penjelasan dari data yang ada. Misalkan ada orang menangis. Oh, ternyata kita tanyakan lagi nih, orang menangis. Dia menangis karena apa? Karena sedih atau menangis karena senang. Nah, kita
buat maknanya di balik yang dia dapatkan itu. Misalnya seperti itu ya. Dan oh dia dapat menangis nih, ada orang menangis. Oh menangis, oh dia menangis karena sedih. Nah, kita ambil maknanya, oh sedih karena ini. Kita lebih mendalam. Itu ya, itu namanya data yang bermakna. Kemudian untuk data yang kuantitatif, ternyata dibagi menjadi 4. Ya, di sini ada data nominal, ordinal, interval, rasio. Saya jelaskan satu persatu. Data nominal ya sama data ordinal itu adalah data yang tidak dapat dilakukan pengolahan dengan operasi matematika. Matematika kan penjumlahan, pengurangan. Nominal bedanya apa dengan data ordinal? Kalau nominal itu adalah data yang tidak bisa diurutkan, tidak ada urutannya. Misalkan jenis kelamin, satu sini jenis kelamin. Jenis kelamin itu kan datanya laki-laki sama perempuan, ya. Laki-laki perempuan kan tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa diambil rata-rata, tidak bisa dikalikan ya. Laki-laki dikali perempuan jadi apa kan nggak tahu. Ya, kan nggak bisa kan. Atau pekerjaan di sini petani, guru, kan gitu ya. Itu kan tidak bisa dijumlahkan ya. Nah, dan itu nggak ada urutan. Ya, misalkan petani itu lebih baik dari guru kan nggak juga. Nah, ya tulis nih. Tulisannya agak jelek karena nggak pakai pulpen ya. Atau laki-laki itu lebih dari perempuan. Kan enggak kan? Atau perempuan lebih dari laki-laki. Kan enggak. Itu namanya data nominal. Ya. Untuk pengolahannya nantilah kita masih besok lah untuk pengolahannya seperti apa. Kemudian ada juga data ordinal. Data ordinal itu adalah data yang ada urutannya. Misalkan pendidikan, ya. Pendidikan SD, SMP, SMA itu kan ada urutannya ya. SD lebih kecil dari SMP, ya. SMP lebih kecil dari SMA dan seterusnya ya. SMA lebih kecil dari S1 dan seterusnya. Itu adalah ordinal. Tapi SMP tidak bisa dijumlahkan dengan SD, ya. Kan nggak bisa ya. Itu ordinal. Ada juga status jabatan, misalkan jabatan. Gubernur itu lebih kecil daripada presiden. Tapi gubernur lebih besar daripada wali kota, seperti itu. Itu ordinal, data ordinal. Tidak bisa dilakukan pengolahan matematika. Ada juga yang sekarang namanya interval. Interval itu data bisa dilakukan oleh matematika, ya. Tapi olah matematikanya itu yang tertentu, tidak semuanya. Dan interval itu tidak ada titik nol yang mutlak. Wah, bahasanya seperti apa ya? Titik nol yang mutlak itu contohnya seperti ini. Suhu, silakan. Kalau kalian tahu ya, suhu itu ada derajat Celcius, ya. Celcius, Fahrenheit, kan gitu ya. Tapi kan 0 derajat Celcius itu beda dengan 0 derajat Fahrenheit. Ya, dengan air yang sama, misalkan air titik beku, bahasanya seperti itu ya. Dalam ilmu sains itu air titik beku itu di titik 0 derajat Celcius. Tapi kan bukan di titik 0 derajat Kelvin. 0 derajat Celcius itu sama dengan minus 32 kalau nggak 32 ya. Derajat Kelvin. Fahrenheit misalnya seperti itu. Tapi kan di 214 Kelvin kalau nggak salah. Nah itu ya, itu suhu. Jadi dalam satu waktu tertentu, dalam kondisi yang sama, itu menghasilkan angka yang berbeda. Nah itu interval, data interval. Ada juga skala Likert namanya, kalau dalam kuesioner itu nanti kita akan kenal dengan yang namanya skala Likert. Skala Likert itu pertanyaan kuesioner yang jawabannya itu ya setuju, tidak setuju, ragu-ragu, sangat setuju, sangat tidak setuju, misalnya seperti itu. Nah gitu kita dapat menomorkan, misalkan setuju itu 5, sangat setuju itu 5, setuju itu 4, tidak setuju itu 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Itu namanya data interval ya. Bisa diurutkan dan nanti untuk penomorannya itu terserah kita. Ada juga yang mengatakan itu data ordinal. Ya. Dan juga nanti ada juga data rasio. Rasio itu mirip dengan interval, ya, dapat dilakukan pengolahan matematika. Kalau ini sebenarnya dapat dilakukan pengolahan matematika dan dia mempunyai titik nol yang tetap sama. Misalkan tinggi badan. Tinggi badan saya tingginya itu misalkan 160 cm misalkan ya. 160 cm. Itu akan sama dengan bukan 160 cm ya.
Misalkan panjang, panjang ya, kayak tinggi badan, tinggi 0 meter itu sama dengan 0 senti atau sama dengan 0 inci. Nah, itu maksudnya yang data rasio, ya. Kenapa dia disebut rasio? Itu karena titik nolnya tetap mutlak, ya. Jadi panjang 0 meter itu sama dengan 0 inci, sama dengan 0 kaki, dan lain sebagainya. Itu panjang. Berat juga sama, ya. 0 kilogram itu sama dengan 0 gram, dan sebagainya. Itu data rasio. Seperti itu ya. Kemudian sekarang macam dari metode penelitian. Itu sudah jelas ya. Macam dari metode penelitian yang kita sudah masuk ke metode kuantitatif. Itu ada 3. Yang pertama, metode penelitian kuantitatif, ya, yaitu berisi data-data penelitian berupa angka dan analisisnya nanti menggunakan analisis statistika. Ya, makanya nanti kita akan lebih ke analisis statistika dan pengambilan datanya mau seperti apa, pengolahan datanya juga seperti apa. Ini yang akan kita bahas selama 1 semester ini, yaitu metode penelitian kuantitatif. Nah, nanti ada lagi metode penelitian yang kualitatif, ya. Ya, ini berkenaan dengan interpretasi data yang ditemukan di lapangan, ya. Nah, ini nanti di mata kuliah lain yaitu di metode penelitian yang kualitatif. Kemudian ada yang ketiga yaitu kombinasi, itu gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Seperti itu ya. Kemudian perbedaan. Nah, perbedaan dari kualitatif dan kuantitatif. Ini ada beberapa. Dari segi desain, itu kuantitatif itu harus lebih spesifik, lebih rinci, ya. Karena dalam kuantitatif itu nanti ada metode eksperimen dan metode survei. Survei itu nanti menyebar ke masyarakat menggunakan sampel, jadi kita harus lebih rinci. Kalau kalau eksperimen nanti dalam kondisi tertentu, jadi harus di lab dan sebagainya. Nanti kita jelaskan lah, nanti kita belajar itulah. Makanya untuk segi desain itu metode kuantitatif itu harus lebih spesifik, lebih jelas dan lebih rinci ya. Nah, jadi sebelum melakukan penelitian itu sudah ada sudah jelas lah mau seperti apa. Beda dengan yang kualitatif itu lebih umum ya, lebih umum dan fleksibel. Jadi nanti sewaktu-waktu dalam proses penelitian itu ada yang mau dikembangkan, itu pasti bisa. Itu yang kualitatif. Kalau untuk kuantitatif itu ya kalau mau mengembangkan ya di penelitian yang lain, seperti itulah. Dan untuk tujuannya, ini ada beberapa tujuan. Kalau untuk kuantitatif itu biasanya untuk menghubungkan antara nyari eh, hubungan dari beberapa variabel, kan gitu ya. Untuk menguji teori, mencari relasi. Kalau kualitatif biasanya menemukan pola hubungannya, teori, ya dan sebagainya lah. Dan untuk teknik pengumpulan datanya nanti kalau kuantitatif menggunakan kuesioner atau observasi wawancara, kalau kualitatif ya observasi suatu partisipan atau interview, dokumentasi dan lain sebagainya lah. Dan dari instrumen penelitian ini ada banyak perbedaan ya. Dari instrumen penelitian juga berbeda, nanti bisa kalian pelajari sendiri. Untuk datanya juga berbeda, datanya data kuantitatif sama kualitatif ya. Kemudian untuk sampel, besar sampelnya, ya sampel itu apa? Sampel itu bagian dari yang kita amati. Jadi tidak semua yang kita amati, misalkan nanti ada kendala seperti apa, nah itu kita terpaksanya yang ngambilnya dari sampel. Kemudian untuk analisisnya juga berbeda, ya, dan hubungan dengan respondennya juga berbeda. Jadi analisis secara garis besar, metode penelitian kuantitatif itu lebih meluas, ya. Tapi kalau untuk yang kualitatif itu lebih mendalam analisisnya, ya. Dan hubungan dengan responden yang kuantitatif itu independen, tidak ada hubungan ya antara peneliti dengan responden. Itu harus ada jaraknya ya agar tidak subjektif. Ya. Kemudian tapi yang kualitatif itu nanti ada hubungan, misalkan tegas karena yang kualitatif kan lebih mendalam ya. Jadi wawancaranya itu lebih mendalam. Kalau kuantitatif kan nanti biasanya menggunakan kuesioner. Kuesioner ya pertanyaan yang
Kuesioner itu ya udah di kuesioner, tidak ada pertanyaan tambahan lagi. Itu perbedaannya. Untuk desain juga nanti bisa dibaca lah, itu ada banyak banget. Kemudian kapan penelitian dianggap selesai, ya karena perbedaannya ya, setelah semua kegiatannya yang dirasa selesai itu yang kuantitatif, kalau yang kualitatif setelah tidak ada data yang dianggap baru lagi. Ya. Nah, untuk pengujian datanya, nanti kalau yang kuantitatif ada yang namanya uji validitas dan reliabilitas. Kalau untuk kualitatif ada uji kredibilitas. Nanti kita akan bahas ya uji validitas dan reliabilitas ini tuh seperti apa. Dari kuesioner, instrumen kan ada kuesioner juga. Oke, jadi itu. Kemudian di sini saya akan jelaskan juga kuantitatif itu ada 2 jenis. Tadi sudah saya jelaskan, yaitu adalah metode survei dan metode yang eksperimen. Nanti kita akan bahas ini, pertemuan mendatang itu adalah metode survei, dan yang selanjutnya adalah eksperimen. Survei itu apa? Survei itu adalah metode penelitian yang kita ambil metode penelitian itu dari sampel. Nah, sampel itu apa? Populasi itu apa? Nanti kita bahas. Dan metode penelitian yang menggunakan eksperimen itu dalam kondisi tertentu yang kita rancang sendiri kondisi. Biasanya itu di lab, di laboratorium lah untuk penelitian kuantitatif yang eksperimen itu. Itu intinya gambarnya seperti itu. Kemudian kapan metode penelitian kuantitatif? Kapan kita dapat menggunakan metode penelitian yang kuantitatif? Yang pertama adalah bila ada masalah ya, titik tolak penelitian yang sudah jelas. Jadi intinya yang sudah jelasnya itu ya. Ada masalah yang sudah jelas. Itu kita dapat menggunakan kuantitatif. Kalau yang belum jelas ya nanti ada keraguan-keraguan ya. Karena metode kuantitatif kan nanti tidak bisa dikembangkan dalam penelitian, dalam proses penelitian. Jadi dari awal sudah jelas masalahnya itu seperti apa. Kemudian bila penelitian ingin mendapat informasi yang luas. Jadi kan tadi penelitian kuantitatif itu lebih meluas, sedangkan kualitatif itu lebih mendalam. Jadi kita ingin mendapatkan informasi dari suatu populasi satu Indonesia, itu datanya mau seperti apa sih secara umum. Nah, itu dapat menggunakan penelitian yang kuantitatif, karena kita bisa mengambil dari sampel, ya, sesuatu yang lebih kecil dari populasi, dan itu nanti bisa menjelaskan sesuatu yang luas dari populasi itu. Yang ketiga, bila kita ingin mengetahui pengaruh dari suatu variabel ke variabel yang lain. Intinya kita ingin mencari pengaruh, faktor-faktor yang mempengaruhi. Apakah faktor A mempengaruhi faktor B? Itu menggunakan metode penelitian kuantitatif. Misalkan apakah pekerjaan dapat mengaruhi tingkat kemiskinan. Seperti itulah ya. Kemudian yang keempat adalah apabila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Hipotesis itu apa? Nanti akan kita bahas ya. Yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat. Ya, data-data yang akurat itu seperti apa? Tadi sudah kita bahas ya, data akurat itu seperti apa. Itu ya. Dan yang terakhir adalah ingin menguji keraguan-raguan tentang teori, validitas tentang teori tindakan. Itu kita dapat menggunakan kuantitatif. Sebenarnya ini juga bisa menggunakan yang kualitatif, tapi bisa juga yang kuantitatif. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian materi kita ya, kapan metode penelitian kuantitatif. Kita sudah mulai masuk ke kuantitatif berarti ini ya. Sekarang tugas untuk kalian adalah, tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Jadi metode penelitian kuantitatif itu dibagi menjadi dua, yaitu metode survei dan eksperimen. Ya. Tugas kalian adalah silakan kalian cari referensi-referensi di internet atau di buku-buku apa yang dimaksud dengan metode survei dan eksperimen. Jelaskan di sini maksudnya jelaskan bukan cuma pengertiannya saja, tapi jelaskan secara lengkap. Metode survei nanti langkah-langkahnya seperti apa, ya. Metode survei itu apa aja langkah-langkahnya, metode eksperimen itu juga langkah-langkahnya apa aja. Kapan kita menggunakan metode survei, kapan kita menggunakan metode eksperimen. Dan jelaskan perbedaan dari kedua metode itu. Ya, silakan nanti dikerjakan, bisa diketik juga nggak masalah sih. Ketik nggak masalah, nggak harus tulis tangan. Kemudian diupload di Google Classroom. Ya, untuk kelasnya semoga kalian sudah masuk ya. Nanti akan saya kasihkan di WA Group kalau kalian belum masuk.
Seperti itu. Kemudian untuk absensinya silakan kalian masuk ke sini http://bit.ly/absensi metopen kuantitatif. Kalian ketik sendiri di sini. Nanti itu absennya untuk pertemuan kali ini itu linknya. Jadi yang saya anggap kehadirannya itu ada di absensi ini. Jadi kalian harus mengisi absensi ini. Saya tunggu 1 hari setelah penguploadan ini ya. Setelah video ini saya upload, saya share ke kalian, maka saya kasih jangka waktu 1 hari untuk kalian mengisi absensinya. Absensi cuma 5 menit sudah selesai ngisi absensi. 1 menit sudah selesai kok. Begitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian. Nanti jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di grup atau WA Japri ke saya ya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk pokok kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa kalian tanyakan di grup WA atau Japri ke saya ya. Di WA saja ya, karena kalau di Classroom saya jarang bukanya. Ya. Mungkin cukup seperti itu. Nanti jika ada diskusi-diskusi bisa didiskusikan di WA grup. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.